Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, percakapan yang pertama. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Nah, ini yang kedua aslinya, nak ya. Yang kedua dan ini ketiga percakapan. Yang keempat, betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ayo berlatih. Siaplah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Contohnya adalah jawabannya manfaat dan pentingnya menjaga kebersihan. Kedua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Rapih dan bersih. Ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Setuju, kebersihan harus tetap dijaga supaya taman bermain bersih dan nyaman. Keempat, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Merawat taman dan selalu membersihkan taman dengan teratur. Kelima, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Taman akan menjadi kotor, tidak sehat, dan tidak nyaman. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, ini ada kata indah. Ya kan? Maknanya apa? Nih, sudah saya arahkan yang berwarna yang berbeda-beda ini ya, ya. Bagus dipandang. Kalau nyaman, sejuk dan segar dan sejuk. Rindang adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu contoh tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tempat bermain yang bersih bisa menjadi tempat bermain, belajar, dan rekreasi. Ayo mengikuti. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, apakah kalian tahu ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ini sudah saya buatkan contohnya. Tidak ada sampah, barang-barang tertata rapi. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, silakan kalian amati ya. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bersih yang gambar tadi. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Sudah. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih ini adalah tabel dan kolomnya.
Tempat bermain tidak ada sampah berserakan. Barang-barang untuk bermain tertata rapi. Tidak ada debu di setiap barang bermain. Jadi semuanya bersih ya. Coba bacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, inilah ya gambar, contoh gambar 2 dimensi. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar dan lukisan? Nah, kalian apa aja nih untuk membuat gambar lukisan? Pensil, penggaris, raut pensil, pensil warna, cat air, dan kertas gambar. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, alat dan bahan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, pensil, penggaris, raut, ya kan? Pensil warna, cat warna, dan buku gambar. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Nah, bagaimana masing-masing alat digunakan dengan cara berbeda. Seperti pensil harus diraut terlebih dahulu. Setelah itu digores ke kertas gambar sesuai yang akan digambar. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? 1. Raut terlebih dahulu pensil. 2. Siapkan peralatan seperti kertas dan pensil warna. Ketiga, buat garis tepi. Nah, buat garis tepinya ya pada kertas gambar menggunakan pensil dan penggaris. Keempat, buat sketsa gambar yang menggunakan pensil. Buat sketsanya dulu. 5. Warnai gambar menggunakan pensil warna dan tebalin warna dengan cat warna. Itu adalah contoh yang saya buatkan ya. Ayo berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar di Dayu di bawah. Nah, ini adalah contoh gambar Dayu ya. Ini ada kubus ya. Kubus nih, bentuknya kubus ditumpuk-tumpuk, gambarnya seperti itu. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, kubus merupakan contoh bangun ruang. Amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Nah, ini contoh gambar bentuk kubus itu mempunyai ruang. Ruang itu di dalamnya ada ruang. Maksudnya seperti itu, ya kan? Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Maksudnya ruas garis itu adalah ini nak ya. Ini adalah ruas garisnya ya. Ruas garisnya. Kalau ini adalah sisi, ini juga sisi, di sini juga ada sisi, ini sisi, di atas ini juga ada sisi, di bawah ini sisi. Kalau ini adalah titik sudut. Ini titik sudut, titik sudut, titik sudut ya. Tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Nah, ayo berlatih. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun berikut ya kan. Nah, ini ada 5 gambar. Nah, suruh kalian ruas-ruas garis yang mana aja. Contohnya nomor 1 mana aja ruas garisnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, ini adalah saya buatkan contohnya mulai dari 1, misalkan AB, BC ya kan, CD ya kan, itu adalah ruas garis. Setelah itu DA ini juga ruas garis. Terus AE ya, AE, terus BF, terus apalagi CG, terus apalagi DH, mana DH ya kan, habis DH EF, mana EF yang di atas, terus FG, GH, dan HE. Itu adalah ruas garis. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti apa yang kalian pelajari dan apa yang disampaikan bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.